yang beribadah. Nanti dikhawatirkan Allah pun menjadikan kita menjadi penghuni terakhir yang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Bahkan ada hadis, dengarkan hadisnya. Rasul SAW mengancam ada orang yang selalu terlambat, selalu berlambat-lambat untuk datang ke masjid salat berjamaah. Dan dia tidak mau mengikuti shaf yang pertama. Sekali lagi ya, ini hadis yang sahih. Ada orang yang berlambat-lambat sengaja, tidak mau berada di shaf yang pertama. Datang ke masjid, sholat juga, tapi selalu shaf kedua, selalu shaf ketiga, selalu shaf keempat. Dia tidak, sebetulnya dia bisa berada di shaf yang pertama bisa, cuma dia sengaja berlambat-lambat. Yang penting kan saya sholat di masjid. Yang penting saya sholat, udah sholat aja udah bagus Pak Ustadz. Daripada nggak sholat. Nah, ternyata Rasul mengatakan ada orang yang mereka datang ke masjid, sholat berjamaah, tapi sengaja berlambat-lambat, tidak mau berusaha berada di shaf yang pertama. Kata Nabi, Allah pun akan akhirkan dia nanti masuk ke dalam surga. Kalau sengaja begitu terus, berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, sengaja berlambat-lambat, bahkan kadang-kadang udah ada di masjid, dipersilakan orang lain. Silakan antum di shaf pertama aja deh, antum di shaf ketiga aja. Itu namanya bahlul. Tahu bahlul? Bodoh kuadrat pangkat 3. Karena sudah ada kesempatan untuk dia berada di shaf pertama, tapi dia nggak mau. Apa mungkin nggak tahu, makanya belajar. Karena Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Allah berselawat, Allah berikan rahmat kepadanya, ampunan, keberkahan, kebaikan. Malaikat berselawat, malaikat mendoakan orang yang berada di shaf yang pertama agar mendapatkan ampunan Allah. Allah dan malaikat berselawat. Keutamaannya luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal, thumma lam yajidu illa lastahamu alaih." Andai kata manusia itu tahu besarnya keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan orang yang berada di shaf yang pertama dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diadakan undian untuk bisa mendapatkan itu keutamaannya, maka niscaya mereka pun minta diadakan undian berlomba-lomba supaya bisa berada di shaf yang pertama. Ini enggak, udah ada di shaf kedua, tinggal maju ke depan. Kadang-kadang mempersilahkan teman-temannya, antum aja deh, Anda di belakang aja. Ada kan begitu ya? Kadang nggak tahu keutamaannya. Nah, ini berbahaya sekali. Atau tadi yang saya sebutkan pertama, yaitu ada orang yang sengaja berlambat-lambat. Bukan di rumah dia, ini cerita laki-laki ya Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu kan di rumah, beda ya, Masya Allah. Kalau laki-laki, mereka sholat berjamaah di masjid, cuma kalau terlambat, mungkin ya karena mungkin jarak, ya nggak apa-apa, namanya terlambat ya. Ada di shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, nggak apa-apa. Karena memang bukan kesengajaan. Maksud hadis tadi, yaitu Allah akan akhirkan dia menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Berarti sebelumnya di mana? Sebelumnya dari mana dia? Di neraka. Kenapa? Karena suka berlambat-lambat. Nah beda kalimatnya ya. Dia sengaja berlambat-lambat meskipun sholat. Tapi dia nggak mau berada di shaf yang pertama. Ya Allah. Ini barangkali hadis ini banyak yang belum mengetahuinya. Jadi disampaikan agar kita berjuang sama-sama ini. Tapi kalaupun kita sudah bersungguh-sungguh bisa dapat shaf pertama, nggak dapat juga. Ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang bisa sebetulnya, tapi sengaja berlambat-lambat sampai tiap hari sholat di masjid. Tapi istiqomah di shaf yang kelima. Tiap hari sholat di masjid, tapi istiqomahnya di shaf kelima. Sengaja berlambat-lambat. Ya Bu ya? Bu, ada orang nggak sih? Ibu nih tugasnya nih bangunin suami subuh Bu. Ya, tugasnya ibu nih bangunin suami. Pak Ustadz, bukannya suami bangunin istrinya? Iya, suami bangunin istrinya. Kalau suaminya benar. Dan kalau suaminya nggak benar, istrinya lah bangunin suami. Dipercikin airnya. Kalau nggak bisa ya ambil ember.
Maksudnya apa? Ambil ember bukan disiram pakai ember, suuzon antum. Maksudnya ambil ember, simpen aja maksudnya. Ya, bangunin suaminya ya untuk mereka segera untuk bisa datang ke masjid. Ya. Karena biasanya ibu-ibu inilah yang semangat ya ibadahnya. Karena ibu-ibu ini ngajinya Masya Allah. Kalau suami kan ngaji cuma Sabtu, Ahad, Minggu. Cuma 3 hari. Kalau nggak Sabtu atau Ahad mungkin Minggu. Cuma 3 hari. Tapi kalau ibu-ibu 8 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Minggu. Itu 8 hari dalam seminggu ibu-ibu ngaji. Tiba-tiba ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ngaji terus. Sehingga semangat ibadahnya mungkin lebih dibandingkan suaminya ya. Sampai-sampai kadang-kadang kebablasan ibu-ibu ini. Karena suami pulang pun langsung buka pintu, Allah berfirman. Suami belum makan, capek di jalanan. Mas, Allah berfirman, lapar nih. Rasulullah bersabda. Ya, Masya Allah itu. Karena saking banyaknya ilmu, bingung mau ditaruh kemana nih luber. Ya sudah, gantiin saya aja deh. Taib. Sekarang yang ke-25 ya. Yang ke-25. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini yang terakhir ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Melangkahkan kaki menuju masjid. Tentunya dibagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Tapi boleh juga sih sekali-sekali waktu ya. Kalau mau di masjid silakan. Yang penting tertutup auratnya dan tidak berkhalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, tidak terjadi percampuran, ikhtilat dan tidak berisik. Ya. Nah, melangkahkan kaki menuju masjid. Kata Nabi SAW, yu'tar rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi. Seseorang itu akan didatangi di dalam kuburnya, akan didatangi. Siapa yang mendatanginya? Malaikat. Maka ketika didatangi dari arah kepalanya, maka bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Lihat, syafaat Al-Quran. Al-Quran dapat mencegah adanya hukuman yang akan menimpa orang yang berada di alam kubur. Al-Quran syafaat. Karena Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Nah di sini, di hari kiamat akan datang, termasuk di hari kiamat, ya, ketika dibangkitkan dari kubur. Nah termasuk juga di kuburnya. Ternyata di sini Rasul menyebutkan bahwa akan datang dari arah kepalanya, Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman. Dan ketika didatangi dari arah depan, sedekah akan mencegahnya. Dan ketika didatangi dari arah kaki, lihat, ketika akan datang hukuman dari arah kaki, maka langkahnya menuju masjid-masjid akan mencegahnya. Tuh kata Nabi begitu, langkah-langkah nih. Ya, kita laki-laki ini langkah kita mau jalan kaki, naik motor, apa naik mobil. Intinya kita, ya mungkin ada yang jauh dan ada yang dekat ya. Intinya kita mendatangi masjid. Langkah-langkah itu akan ternyata bermanfaat. Di hadis lain dikatakan, langkah kanan bisa menghapuskan dosa, langkah kiri mengangkat 1 derajat. Berapa langkah tuh kita berjalan menuju masjid? Ya, itu yang kita sering dengar. Langkah kanan menghapuskan 1 dosa, langkah kiri mengangkat 1 derajat. Langkah kaki kita untuk ke masjid dalam rangka beribadah, sholat berjamaah. Tapi di sini Rasul menyebutkan bahwa langkah kaki menuju masjid itu juga ternyata bisa menyebabkan seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Berikan kabar gembira kata Nabi kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam. Di waktu malam yang gelap artinya di waktu subuh dan di waktu isya. Isya ini dan subuh adalah waktu yang gelap ya. Di mana mereka berjalan, berikan kabar gembira kepada mereka yang mereka menuju ke masjid, mereka akan mendapatkan nur cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Akan mendapatkan cahaya ya. Ya, demikian sampai sebab yang ke-25. Ya, saya rasa cukup sampai di sini.
Sebab yang ke-25, seseorang akan terhindar dari siksa kubur, berarti masih ada sisanya 25 lagi. Semuanya total berapa? 50. Dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama,